Soal implementasi Pancasila. 1. Pancasila berfungsi sebagai dasar negara dan landasan dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa. Salah satu peran utamanya adalah memperkuat persatuan bangsa yang multikultural. Dalam konteks ini, bagaimana Pancasila sebagai dasar negara mewujudkan persatuan dalam keberagaman? A. Membangun kesadaran tentang pentingnya toleransi melalui nilai-nilai luhur kebangsaan. B. Memberikan pedoman bagi perilaku masyarakat untuk menghormati perbedaan. C. Menjadi acuan dalam pembentukan kebijakan yang mengatur kehidupan bernegara berdasarkan nilai keadilan dan persatuan. D. Menanamkan nilai moral dalam perilaku warga negara untuk menciptakan harmoni sosial. E. Mengarahkan pembangunan nasional agar menjunjung tinggi prinsip keadilan sosial. 2. Sebuah desa mengadakan musyawarah untuk persiapan peringatan 17 Agustus. Dalam konteks empati bela negara dan keadilan sosial, bagaimana pandangan hidup Pancasila terhadap kondisi tersebut? TWK SKD 2025. A. Masyarakat akan berpikir transaksional. B. Masyarakat akan memiliki kepentingan yang berbeda. C. Masyarakat menempatkan keputusan bersama di atas kepentingan pribadi. D. Masyarakat fokus pada pembagian tugas secara adil dan sesuai kebutuhan. E. Masyarakat mendukung acara dengan gotong royong. Perhatikan pernyataan berikut ini. 1. Bermusyawarah dengan masyarakat. 2. Bergotong royong membersihkan lingkungan. 3. Menangkap maling bersama warga. 4. Menghormati pemeluk agama lain. 5. Ikut berkolaborasi dalam rapat warga. 6. Mematuhi keputusan hasil musyawarah. 3. Manakah yang merupakan bentuk implementasi nilai Pancasila sila ke-42? TWK SKD 2025. A. 135, B. 256, C. 346, D. 156, E. 123. 4. Banyak korban musibah longsor yang terjadi di Indonesia, mendorong kita untuk bersatu dan saling menolong. Apa dampak sosial utama jika kita tidak membantu korban bencana tersebut? TWK SKD 2024. A. Menurunnya semangat gotong royong dalam masyarakat. B. Korban longsor akan kesulitan mendapatkan bantuan yang mereka butuhkan. C. Menurunnya rasa kemanusiaan dalam masyarakat. D. Meningkatkan ketegangan sosial di masyarakat. E. Menurunnya rasa kepedulian terhadap sesama. 5. Pancasila sila kelima mengamanatkan sebuah perwujudan keadilan sosial dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu implementasi bela negara demi perwujudan sila Pancasila tersebut adalah TWK CPNS 2024. A. Perusahaan mengelola limbahnya agar tidak mencemari lingkungan. B. Ikut berdonasi untuk warga Palestina. C. Para buruh melalui serikat buruh meminta kenaikan upah. D. Mendukung atlet nasional yang sedang bermain di laga internasional. E. Menjenguk tetangga yang sedang sakit dan menawarkan pertolongan semampunya. 6. Keyakinan terhadap nilai-nilai Pancasila tidak hanya diucapkan, tetapi harus tercermin dalam perilaku nyata yang sesuai dengan peran sebagai warga negara. Dalam konteks sikap yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila secara menyeluruh, mana yang paling relevan sebagai contoh nyata dari pengamalan Pancasila? A. Melakukan perpanjangan SIM C sesuai jadwal untuk memenuhi kewajiban sebagai warga negara yang taat hukum. B. Menunjukkan kebanggaan sebagai warga negara Indonesia meskipun ada tantangan besar seperti kasus korupsi. C. Membiasakan gaya hidup sehat seperti berenang secara rutin untuk menjaga kesehatan pribadi. D. Mengutamakan produk lokal meskipun harus membayar lebih mahal sebagai bentuk dukungan terhadap perekonomian nasional. E. Menjalankan kewajiban agama secara konsisten dalam kondisi apapun untuk memperkuat hubungan spiritual dengan Tuhan. 7. Korupsi oleh pejabat publik merupakan pelanggaran terhadap sila kelima Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan memiliki dampak luas terhadap masyarakat. Dalam konteks nasionalisme dan persatuan bangsa, bagaimana tindakan tersebut memengaruhi hubungan antara pemerintah dan rakyat? TWK CPNS 2024. A. Membuka peluang bagi masyarakat untuk berperan aktif dalam memperbaiki sistem pengawasan pemerintahan.
B. Meningkatkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah sehingga memengaruhi stabilitas negara. C. Mengurangi kesenjangan sosial karena fokus masyarakat beralih pada pengawasan. D. Membuat masyarakat lebih kritis dalam memilih pemimpin melalui proses demokrasi yang bersih. E. Memicu konflik internal di dalam institusi pemerintahan yang dapat menurunkan efektivitas kerja pemerintah. 8. Selama pandemi, meskipun tidak ada pengawasan, tetapi si X tetap mematuhi protokol kesehatan, seperti memakai masker, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Tindakan ini mencerminkan penerapan nilai-nilai Pancasila yang paling sesuai. Berdasarkan tindakan tersebut, sila apa yang dominan dan mengapa? A. Sila kedua. Karena tindakan tersebut menunjukkan penghormatan terhadap martabat manusia dengan melindungi kesehatan pribadi dan orang lain. B. Sila keempat. Karena si X menghormati keputusan kolektif pemerintah yang ditetapkan demi kepentingan bersama. C. Sila ketiga. Karena tindakan tersebut membantu menjaga solidaritas dan kebersamaan dalam menghadapi pandemi. D. Sila pertama. Karena mematuhi protokol kesehatan adalah bentuk pengamalan ajaran agama untuk bertanggung jawab kepada Tuhan. E. Sila kelima. Karena si X berusaha menciptakan keseimbangan sosial dengan menjaga hak masyarakat untuk hidup sehat. 9. Sila ketiga Pancasila berbunyi Persatuan Indonesia. Prinsip ini menekankan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa. Pernyataan berikut ini yang paling mencerminkan penerapan sila tersebut adalah TWK SKD 2024. A. Mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi demi kesejahteraan nasional. B. Membangun kerjasama antar daerah untuk meningkatkan kesejahteraan bersama. C. Menghormati perbedaan budaya dan adat istiadat yang ada di setiap daerah. D. Melakukan gotong royong dalam setiap kegiatan masyarakat. E. Mengadakan kegiatan nasional yang melibatkan semua suku dan golongan. 10. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia memiliki nilai-nilai yang harus diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu nilai yang penting adalah persatuan. Dalam situasi saat terjadi konflik antar kelompok masyarakat, tindakan apa yang paling tepat dilakukan untuk menjaga persatuan? A. Mengadakan pertemuan bersama untuk membahas dan menyelesaikan perbedaan. B. Menghindari kelompok yang berkonflik untuk menjaga ketenangan. C. Menyampaikan aspirasi melalui media sosial dengan harapan didengar oleh pihak terkait. D. Mengajak tokoh masyarakat untuk menjadi penengah dari permasalahan. E. Menjalankan aktivitas sehari-hari tanpa terlibat dalam konflik. 11. Di bawah ini terdapat beberapa pernyataan mengenai implementasi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pilihlah 3 pernyataan yang paling tepat yang mencerminkan penerapan nilai-nilai Pancasila. 1. Menghormati perbedaan pendapat dalam diskusi kelompok kerja. 2. Menyediakan waktu untuk pengembangan diri melalui pelatihan dan pendidikan. 3. Mengutamakan kepentingan kelompok sendiri dalam setiap pengambilan keputusan. 4. Berpartisipasi aktif dalam kegiatan sosial untuk membantu masyarakat yang kurang mampu. 5. Menjaga kerahasiaan informasi perusahaan demi keamanan dan kestabilan operasional. 6. Mengutamakan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam pengambilan keputusan keluarga. A. 1, 4, dan 6. B. 2, 3, dan 5. C. 1, 4, dan 5. D. 4, 5, dan 6. E. 2, 4, dan 6. 12. Selama pandemi COVID-19, warga negara saling membantu dan mendukung pemerintah untuk mencegah penyebaran virus. Bagaimana tindakan ini berhubungan dengan konsep bela negara? TWK SKD 2024. A. Mencerminkan rasa tanggung jawab warga negara terhadap keselamatan bersama. B. Menunjukkan kepatuhan terhadap peraturan dan kebijakan pemerintah. C. Menguatkan solidaritas dan persatuan di antara warga negara. D. Meningkatkan kesadaran akan pentingnya kesehatan dan kebersihan. E. Menunjukkan dukungan terhadap upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas nasional. 13. Pancasila memiliki peran penting dalam membangun identitas nasional Indonesia. Bagaimana Pancasila membantu membentuk dan memperkuat identitas nasional bangsa Indonesia? A. Menjadi dasar bagi penyusunan kebijakan luar negeri. B.
menjadi pedoman untuk memperkuat keberagaman budaya Indonesia. C. Menjadi alat untuk menghapus perbedaan etnis dan agama. D. Menjadi dasar untuk membangun ekonomi nasional yang kuat. E. Menjadi landasan untuk mempersatukan seluruh warga negara Indonesia. 14. Untuk menjaga keutuhan bangsa, meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya radikalisme, intoleransi, dan ekstremisme perlu dilakukan. Salah satu bentuk tindakan yang tepat adalah dengan melakukan aksi nyata dalam aspek sosial. Bentuk aksi yang tepat dalam lingkup sosial adalah A. Menyelenggarakan program pelatihan kewaspadaan dan keamanan bagi masyarakat di daerah-daerah rawan konflik atau terorisme. B. Pengembangan program ekonomi kerakyatan untuk memberdayakan masyarakat secara ekonomi dan mengurangi ketimpangan sosial. C. Membuka ruang diskusi dan dialog antar umat beragama untuk membahas isu-isu sosial yang sensitif dan memperkuat toleransi antar umat beragama. D. Membuat poster atau spanduk dengan pesan-pesan mengenai pentingnya menjaga kerukunan dan kesatuan bangsa. E. Membuat program kemitraan antara masyarakat dan kepolisian atau TNI dalam hal pemantauan dan pelaporan aktivitas yang mencurigakan. 15. Bangsa Indonesia menyatakan kepercayaannya dan ketakwaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Hal ini memiliki arti A. Melibatkan aspek keagamaan dalam setiap keputusan negara tanpa terkecuali. B. Mewajibkan seluruh warga negara untuk memeluk agama tertentu. C. Mengakui keberadaan Tuhan serta menjalankan ajaran agama dengan penuh kepatuhan. D. Mengutamakan kegiatan keagamaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. E. Menyusun undang-undang yang sepenuhnya berdasarkan ajaran agama tertentu. 16. Berikut ini merupakan salah satu contoh norma yang berlaku pada masyarakat di Indonesia yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan dalam masyarakat adalah TWK CPNS 2023. A. Perintah memakai helm saat mengendarai motor. B. Larangan membuang sampah ke sungai. C. Perintah membayar berbagai macam pajak. D. Larangan menerima uang saat pilkada. E. Perintah untuk memiliki kartu tanda penduduk. 17. Gotong royong merupakan nilai budaya Indonesia yang mengajarkan pentingnya saling membantu dan bekerja sama dalam kehidupan sehari-hari. Mengapa penting bagi masyarakat Indonesia untuk memahami makna dari nilai gotong royong dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari? TWK CPNS 2023. A. Agar dapat menjaga keutuhan wilayah Indonesia. B. Agar dapat mencapai kesejahteraan ekonomi yang lebih baik. C. Agar dapat mempertahankan kedaulatan negara Indonesia. D. Agar dapat memperkuat hubungan antar suku dan agama. E. Agar dapat mencapai keadilan sosial yang lebih baik. 18. Sebagai negara dengan karakteristik multikultural, Indonesia rentan terhadap masalah eksklusivisme, intoleransi agama, dan diskriminasi ras atau etnis. Perbedaan yang ada dapat semakin tajam dan berpotensi menimbulkan permusuhan dalam masyarakat. Apa peran nasionalisme yang paling tepat untuk mengatasi hal ini? TWK CPNS 2023. A. Menghadiri berbagai forum lintas agama dan etnis dalam masyarakat. B. Mengenal berbagai ragam budaya dalam masyarakat. C. Menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam sikap hidup sehari-hari. D. Aktif melakukan kegiatan sosial agar memiliki jiwa sosial. E. Bersikap objektif dan tidak terlibat dalam masalah politik. 19. Fenomena flexing atau pamer kekayaan di media sosial belakangan ini marak terjadi, termasuk oleh beberapa pejabat pemerintah dan keluarganya. Misalnya, Bupati Bombana, Burhanuddin, dan istrinya menjadi sorotan publik karena kegemarannya memamerkan gaya hidup mewah di media sosial. Apa sikap yang sesuai dengan pengamalan sila kelima Pancasila dalam menghadapi fenomena ini? A. Mengembangkan sikap transparansi dalam melaporkan kekayaan pejabat. B. Menghargai kerja keras dan kesuksesan orang lain tanpa iri hati. C. Menggunakan kekayaan untuk hal-hal yang bermanfaat bagi masyarakat luas. D. Menampilkan gaya hidup sederhana meskipun memiliki kekayaan berlimpah. E. Meningkatkan keterampilan pribadi untuk mencapai kesuksesan yang lebih besar. 20. Peran sila pertama Pancasila dalam menjaga kerukunan di lingkungan kerja
yang memiliki latar belakang agama berbeda adalah A. Mengadakan kegiatan sosial bersama seluruh karyawan. B. Membuat forum diskusi tentang pemahaman agama di tempat kerja. C. Memberikan kebebasan beribadah sesuai dengan keyakinan masing-masing. D. Mengadakan pelatihan tentang kerukunan beragama bagi rekan kerja. E. Mengadakan agenda keagamaan secara bergantian setiap hari. 21. Sebagai negara besar dengan berbagai macam perbedaan di dalam masyarakat, seperti suku, ras, serta sosial dan budaya, bangsa Indonesia tetap harus menjaga persatuan dan kesatuan nasional. Pancasila adalah ideologi dan salah satu sarana pemersatu bangsa dan negara, dengan alasan A. Mampu menyesuaikan diri dengan masa kemerdekaan dan era pembangunan. B. Digali oleh Bung Karno dari sejarah perkembangan kehidupan masyarakat. Disepakati setelah terjadi perdebatan dalam sidang PPKI tahun 1945. D. Sebagai kesepakatan atau perjanjian luhur bangsa yang menaungi kebinekaan. E. Ditetapkan oleh para pendiri bangsa yang merupakan representasi rakyat Indonesia. 22. Beberapa ahli berpendapat bahwa identitas nasional yang terlalu kuat dapat menimbulkan sentimen nasionalisme yang berlebihan dan berpotensi memicu diskriminasi terhadap kelompok minoritas. Bagaimana pemerintah dapat memastikan pembentukan identitas nasional yang kuat dilakukan dengan berimbang dan inklusif melalui saluran pendidikan? A. Mendorong pengakuan dan penghargaan terhadap identitas lokal atau regional. B. Memfasilitasi pembangunan budaya lokal dan mendorong pengenalan terhadap warisan budaya lokal di seluruh wilayah negara. C. Mengajarkan sejarah nasional secara objektif dan inklusif. D. Membangun lingkungan yang inklusif dan menggalakkan dialog antar kelompok. E. Mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan nasional. 23. Pancasila sila kedua yang berbunyi, kemanusiaan yang adil dan beradab, mempunyai inti yaitu, bangsa Indonesia memperlakukan manusia sesuai harkat martabat, dan tidak membeda-bedakan suku, agama, rasa, keturunan. Implementasi yang sesuai pada isi butir Pancasila kedua adalah A. Ketua OSIS di sekolah suka membuli adik kelas saat jam istirahat berlangsung. B. Pak RT memperlakukan warga yang kaya sangat baik dan menghormati, sedangkan warga yang kurang mampu tidak sama sekali diperhatikan. C. Joni tidak memilih dalam berteman, serta memperlakukan semua temannya dengan sama, sesuai dengan harkat martabat sebagai makhluk hidup Tuhan yang Maha Esa. D. Jono memilih dalam berteman, serta tidak memperlakukan temannya dengan baik, apalagi yang berbeda umurnya dengannya. E. Kara suka membantu temannya, dan suka bergaul dengan orang lain, tetapi dengan orang yang banyak uang saja. 24. Pak Dani bekerja sebagai aparatur sipil negara (ASN) di Kementerian Pemuda dan Olahraga. Beliau ingin berperilaku yang sesuai dengan nilai-nilai sila kelima Pancasila. Untuk mewujudkannya, ketika menjalankan tugasnya ia sebaiknya A. Mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepa selira dengan rekannya. B. Membina kerukunan hidup dengan teman-temannya meskipun berbeda agama. C. Tidak menggunakan mobil dinas untuk mengantar anak-anaknya pergi les bimbel. D. Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara apabila diperlukan. E. Dengan itikat baik dan rasa tanggung jawab, menerima dan melaksanakan hasil keputusan rapat dengan adil. 25. Pancasila sebagai falsafah negara memiliki fleksibilitas ideologi yang tinggi, karena mencakup nilai-nilai universal yang bersifat abadi, dan tidak terbatas pada waktu dan tempat tertentu. Manfaat dasar negara Pancasila juga dapat memberikan pedoman dalam membuat suatu kebijakan dan hukum. Selain itu, manfaat dasar negara Pancasila juga dapat menciptakan persatuan dan kesatuan di antara semua rakyat Indonesia, yang dikenal sangat beragam. Oleh sebab itu, Pancasila A. Pancasila mampu beradaptasi dengan perubahan dan perkembangan zaman, tanpa mengubah esensinya sebagai falsafah negara. B. Fleksibilitas ideologi mengubah esensi dan tujuan dari ideologi. C. Fleksibilitas ideologi bukanlah sinonim dengan keleluasaan atau kompromi terhadap nilai-nilai dasar ideologi.
D. Fleksibilitas ideologi memaksa masyarakat untuk bisa menyesuaikan dengan zaman agar tidak terpinggirkan. E. Ideologi Pancasila inferior dibanding ideologi lain di dunia. 26. Pancasila sebagai satu-satunya asas adalah sebagai konsekuensi ditetapkannya Pancasila oleh bangsa Indonesia sebagai dasar negara, dan juga merupakan perwujudan melaksanakan Pancasila secara murni dan konsekuen. Pancasila dijadikan kerangka, acuan, tolok ukur, parameter, arah, dan tujuan dari pembangunan. Ditetapkannya Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, bertujuan untuk A. Menghindari terjadinya perpecahan antar sesama warga negara. B. Menyatukan tekad dan semangat untuk meraih cita-cita dan tujuan bersama. C. Mewujudkan rasa syukur segenap rakyat Indonesia terhadap Tuhan Yang Maha Esa. D. Menyatukan suku-suku di Indonesia yang berbeda-beda adat kebiasaan dan bahasanya.